Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 101. Selamat mendengarkan. Amelia. Aku dengan tulus ingin memberikan ini padamu. Jangan merasa tertekan. Amelia. Aku juga. Keduanya dengan cepat menjawab. Dengarkan aku. Aku mengundangmu ke sini untuk tidak menerima hadiahmu. Saya hanya ingin berterima kasih atas perhatian kamu. Pada saat yang sama, saya ingin memberitahu kamu bahwa saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai. Jadi tolong, jangan kirimi saya hadiah lagi. Kita hanya bisa menjadi teman biasa. Oke? Amelia mengumpulkan keberanian dan berkata, ini adalah ide yang dia dapatkan setelah berpikir panjang dan keras tentang hal itu. Setelah masalah seputar peringkat, David, Leo, dan Jacob memberinya hadiah senilai lebih dari 10 juta. Dia mendapat sekitar 7 juta dari jatahnya. Jadi, dia membawa pulang uang itu dan membeli rumah baru untuk keluarganya. Kemudian, dia membeli mobil untuk orang tuanya dan memberi mereka masing-masing 1 juta. Dia memiliki 3 juta yang tersisa sekarang. Keinginan awalnya adalah memberi orang tuanya kehidupan yang lebih baik. Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi kenyataan begitu cepat. Sekarang, dia tidak memiliki banyak keinginan untuk uang lagi dan dia tidak ingin terjebak di antara Leo dan Jacob. Jika kamu bermain dengan api, kamu akhirnya akan terbakar. Dia takut mereka akan sadar hari dan membalas dendam terhadapnya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis dari keluarga biasa. Jika mereka benar-benar kasar padanya, dia tidak akan bisa untuk mengambil jadi. Dia menggunakan hari ulang tahunnya sebagai kesempatan untuk menjelaskan semuanya kepada mereka. Pada saat yang sama, dia juga sampaikan bahwa David adalah orang yang disukainya. Amelia, kamu bercanda, kan? Tanya Leo, sedikit bingung. Amelia, jangan membuat lelucon seperti itu. Hatiku yang lemah tidak akan mampu menerima pukulan sebesar itu, kata Jacob. Jelas bahwa mereka tidak dapat menerima kebenaran ini. Orang-orang di sekitar mereka tertegun. Amelia menolak pemberian Jacob dan Leo yang bernilai ratusan ribuan. Dan dia bahkan ingin menetapkan batasan dengan mereka. Apakah ada yang tidak beres dengan kepala Amelia? Begitu banyak gadis di kampus yang iri padanya karena dua pelindung mengejarnya. Saya tidak bercanda. Aku serius. Bisakah kita menjadi teman biasa? Tanya Amel lembut. Leo dan Jacob saling memandang. Mereka bisa melihat pandangan tidak yakin di mata masing-masing. Karena Amelia mengatakan ini di depan begitu banyak orang. Mereka yakin dia tidak bercanda. Sekarang, mereka akhirnya mengerti. Itu hanyalah opsi fallback dan Sims. Mereka sudah lama bersedih untuk Amelia. Tapi orang lain adalah salah satunya. Selangkah lebih maju dari mereka. Yakub tidak merasa seburuk itu. Lagi pula, dia selalu berada di pihak yang tidak menguntungkan dalam pertarungan dengan Leo ini. Jadi dia tidak melakukannya menghabiskan terlalu banyak uang untuknya. Sebaliknya, Leo berbeda. Dia menghabiskan jutaan untuknya. Dan saat ini, uang itu akan sia-sia. Leo marah dan fitur wajahnya bahkan sedikit berkerut sekarang. Amelia, katakan padaku, siapa pria itu? Aku akan membunuhnya. Leo berkata dengan marah. Leo, bisakah kamu tidak melakukan ini? Kita bisa berteman baik. Pinta Amelia. Dia khawatir Leo akan menjeratnya dan menolak untuk menyerah. Ditambah lagi, dia tahu dia salah. Dia menghabiskan begitu banyak uang untuknya dan sekarang dia ingin mencampakkannya. Amelia, jangan coba-coba mengacaukan ini. Izinkan saya memberitahu Anda. Saya telah menghabiskan begitu banyak uang untuk Anda dan sekarang kamu ingin mengusirku? Bahkan tidak memikirkannya. Apa yang harus kulakukan agar kau meninggalkanku sendirian? Tanya Amelia. Tentu saja. Aku bisa meninggalkanmu sendirian. Aku akan meninggalkanmu sendirian jika kamu tinggal bersamaku selama sebulan. Mustahil. Amelia menjawab tanpa memikirkannya. Yah, tidak ada yang perlu dikatakan kalau begitu. Izinkan saya memberitahu Anda. Amelia Han, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dari saya di River City. Aku akan memilikimu. Aku, Leo Tate, tidak pernah gagal mendapatkan wanita manapun. Kata Leo agresif pada Amelia. Wajahnya fitur sangat bengkok. Karena dia mengalami malu sekarang, Leo berhenti berpura-pura dan segera menunjukkan jati dirinya. Saya juga, Amelia.
Jangan salahkan kami karena kamu ingin menjadi sangat kejam. Saya juga menghabiskan banyak uang untuk Anda. Jika Anda ingin mendapatkan singkirkan aku, kamu juga harus tinggal bersamaku selama setengah bulan. Jika tidak, saya akan bekerja dengan Old Chap di sini untuk membuat hidup Anda hidup neraka di River City. Jacob menimpali. Jelas bahwa mereka tidak dapat menerima kebenaran ini. Orang-orang di sekitar mereka tertegun. Amelia menolak pemberian Jacob dan Leo yang bernilai ratusan ribuan. Dan dia bahkan ingin menetapkan batasan dengan mereka. Apakah ada yang tidak beres dengan kepala Amelia? Begitu banyak gadis di kampus yang iri padanya karena dua pelindung mengejarnya. Saya tidak bercanda. Aku serius. Bisakah kita menjadi teman biasa? Tanya Amel lembut. Leo dan Jacob saling memandang. Mereka bisa melihat dan tidak yakin di mata masing-masing. Karena Amelia mengatakan ini di depan begitu banyak orang. Mereka yakin dia tidak bercanda. Sekarang, mereka akhirnya mengerti. Itu hanyalah opsi fallback. Mereka sudah lama bersedih untuk Amelia. Tapi ada orang lain satu langkah di depan mereka. Yakub tidak merasa seburuk itu. Lagi pula, dia selalu berada di pihak yang tidak menguntungkan dalam pertarungan dengan Leo ini. Jadi dia tidak melakukannya menghabiskan terlalu banyak uang untuknya. Sebaliknya, Leo berbeda. Dia menghabiskan jutaan untuknya. Dan saat ini, uang itu akan sia-sia. Leo marah dan fitur wajahnya bahkan sedikit berkerut sekarang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 102. Amelia berdiri tak berdaya terpaku di tempat. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Tetapi dia tidak melakukannya, berpikir bahwa Leo dan Jacob akan mengatakan hal seperti itu. Semua orang di sekitar mereka mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka semua adalah teman Amelia. Jadi tentu saja mereka memihak Amelia. Leo, Jacob, apa yang kamu coba lakukan? Izinkan saya memberitahu Anda. Jangan mencoba sesuatu yang lucu. Jika tidak, kami akan memanggil polisi. Satu dari kata teman sekamar Amelia. Ya, jangan mencoba melakukan sesuatu yang lucu. Kami bahkan akan melaporkan Anda ke universitas. Dan Anda akan dikeluarkan. Yang lainnya, mereka menimpali. Kurang ajar. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika tidak, aku juga akan mengacaukan hidupmu. Leo meraung kepada gadis-gadis yang sedang berbicara. Baru saja, gadis itu terkejut. Dia tidak menyangka Leo berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Leo dan Jacob adalah anak-anak dari keluarga kaya setempat di River City. Amelia mulai menangis. Dia adalah seorang gadis. Jadi tentu saja, dia tidak bisa menahan air matanya setelah diancam. Seperti ini, Amelia, tidak ada gunanya menangis. Jika Anda ingin menyelesaikan ini, Anda harus tinggal bersama kami selama 1,5 bulan. Setelah itu, kami berjanji kami tidak akan pernah mengganggumu lagi. Jika tidak, kami akan membuat hidup Anda sangat sulit di River City. Pikirkan tentang itu. Leo terus mengancam. Amelia menatap David sambil menangis. Saat ini, David adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya. Dia mengerti siapa David sebenarnya. Bos rahasia Golden Leaf Hotel bukanlah orang biasa. Paling tidak, latar belakang keluarga Jacob dan Leo tidak akan mampu bersaing dengannya. David tidak bisa menonton ini lagi. Teman-teman, bukankah terlalu berlebihan untuk mengancam seorang gadis seperti ini? David berkata dengan lemah di satu sisi. Kedua orang ini membuatnya mengingat pertemuan sepupunya Lily di Lake City. Jika tidak ada yang membantu Amelia hari ini, sulit mengatakan apa yang akan terjadi padanya. David, ini bukan urusanmu. Lebih baik jika Anda diam. Anda tidak bisa menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis itu dalam kesulitan, kata Leo kepada David. Aku mungkin bukan pahlawan, tapi aku tidak bisa menonton ini lagi. Terus, apa yang bisa kau lakukan? Leo bertanya sinis. Ketika David hendak berbicara, pintu kamar pribadi didorong terbuka sedikit. Sebuah kepala menongol dan mengamati situasi di kamar pribadi. Ketika dia melihat David, dia membuka pintu dan masuk. Ini kamu, Dev. Aku melihat mobilmu di luar jadi aku tahu kamu pasti ada di sini. Saya akhirnya menemukan Anda setelah pergi ke begitu banyak kamar pribadi. Seorang tunggakan dengan afro, anting-anting besar, dan riasan tebal masuk dan berkata, di belakangnya ada 5-6 orang dengan gaya berpakaian yang sama.
Mereka tampak seperti berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Sandy, ini siapa? Mengapa kamu mencarinya? Orang-orang di belakang Sandy bertanya. Ini adalah saudara saya. Jawab Sandy. Saudaramu? Mengapa saya tidak tahu bahwa Anda memiliki saudara laki-laki seperti ini? Kamu tidak mengenalnya. Tapi dia seperti saudara bagiku. Keduanya masih berbicara. Leo tidak tahan dengan ini. Dia masih marah ketika penjahat itu muncul. Dari mana anak-anak bodoh ini berasal? Siapa bilang kamu bisa masuk? Keluar sekarang. Teriak Leo. Sandy bingung dan dia menggunakan jari telunjuknya untuk menunjuk hidungnya. Kemudian, dia bertanya. Apakah yang kamu bicarakan? Saya. Siapa lagi kalau bukan kamu? Keluar sekarang. Jika tidak, saya akan memberi Anda pelajaran atas nama orang dewasa keluarga Anda. Kamu tidak tahu siapa aku? Sandy bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa kamu? Kenapa aku harus mengenalmu? Jika saya mengenal seseorang seperti Anda, saya akan memukul Anda sejak lama. Melihat kamu masih sangat muda tapi pakaian apa itu? Anda terlihat seperti preman. Bagaimana orang tuamu mendidikmu? Atau, mungkin Anda memiliki orang tua, tetapi mereka tidak punya waktu untuk mendidik Anda? Leo bertanya sinis. Sandy menatap David dan bertanya. Dev, apakah ini temanmu? Tidak. David memberikan jawaban satu kata. Kalau begitu mudah saja, kata Sandy. Kemudian, dia bertanya kepada Leo. Kamu sangat kurang ajar. Fantastis. Siapa namamu? Sandy ingin mengatakan bahwa Leo sangat buruk. Tetapi karena David ada di sini, dia mengubah pilihan kata-katanya. Apa nama saya? Anda tidak layak untuk mengetahuinya. Aku belum menanyakan namamu. Apa nama saya? Ayo. Salah satu dari kalian. Beritahu dia. Kata Sandy. Seseorang keluar dari belakang Sandy dan menunjuk ke arahnya. Kemudian, dia berkata. Namanya Sandy Luther. Yang kedua, putri keluarga Luther di River City. Apakah Anda tahu keluarga River City Luther? Saya pikir hanya ada satu, keluarga Luther di River City. Setelah orang itu selesai berbicara, dia kembali ke posisi semula dan terus menatap Leo dengan ejekan. Beraninya dia memarahi putri kedua dari keluarga Luther? Ini akan bagus. Sandy Luther, putri kedua dari keluarga Luther. Jacob bisa merasakan otaknya berdengung. Dia adalah orang pertama yang sadar. Awalnya, dia memihak Leo. Tapi sekarang, dia mundur beberapa langkah dan berdiri dengan sisa kerumunan. Leo ingin mati. Tetapi dia tidak melakukannya. Kehadiran macam apa keluarga River City Luther? Mereka adalah keluarga kaya teratas di River City. Keluarga Jacob tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Luther. Dia mendengar bahwa ada putri kedua dari keluarga River City Luther dan dia adalah seorang iblis dalam wujud manusia. Jadi, tunggakan di depannya ini pasti dia. Saat ini, dia masih merasa takut. Baru saja, dia hampir berbicara untuk Leo. Jika dia melakukan itu, maka dia bahkan tidak akan melakukannya tahu bagaimana dia meninggal. Tadi, Leo masih agak bingung. Kemudian, secara bertahap, teror, ketakutan, dan ketakutan muncul di wajahnya yang tenang. Putri kedua dari keluarga River City Luther, bukankah dia iblis legendaris dalam wujud manusia di River City? Apa yang baru saja dia katakan? Dia ingin memberinya pelajaran atas nama keluarganya. Dia bahkan mengatakan dia memiliki orang tua. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk mendidiknya. Leo segera merasakan tekanan darahnya meningkat dan mulai pusing. Mengapa kamu tidak berbicara sekarang? Apakah Anda tidak ingin memberi saya pelajaran atas nama orang tua saya? Anda bahkan mengatakan saya, orang tua tidak punya waktu untuk mendidik saya. Kan? Tanya Sandy. Leo sangat ketakutan sehingga dia berlutut di lantai. Saat dia bersujud padanya, dia tergagap. Nona Luther, maafkan saya. Saya gagal mengenalimu dan aku telah menyinggungmu. Tolong jangan membungkuk ke levelku dan menyimpan keluhan. Tolong lepaskan aku. Bukankah kamu cukup tinggi dan perkasa tadi? Mengapa Anda tidak dapat berbicara dengan jelas sekarang? Adegan ini membingungkan orang-orang di ruangan yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tadi, Leo cukup mengesankan. Jadi kenapa dia berlutut di tanah dalam sekejap mata? Siapa gadis kecil di depan mereka ini? Mengapa namanya begitu menakutkan Leo? Juga, apakah gadis kecil itu baru saja memanggil David sebagai kakaknya?
Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 103. Semua orang yang hadir terkejut saat melihat tomboy berpakaian aneh ini. Namanya saja bisa menakuti Leo. Jadi dia harus menjadi seseorang yang luar biasa. Dev, siapa namanya? Sandy bertanya pada David. Namanya Leo Tate. Saya pikir keluarganya ada di River City. Dia cukup hebat dan dia benar-benar anak dari keluarga kaya. David menyeringai dan menjawab. Leo menyinggung Sandy sehingga dia tidak perlu melakukan apapun lagi. Hidup Leo sudah tamat. Seorang anak dari keluarga kaya, Sandy bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemudian, dia menoleh untuk bertanya kepada teman-temannya di belakangnya. Apakah kamu kenal seseorang dengan Tate sebagai nama belakang mereka di lingkaran? Tidak, saya tidak. Belum pernah mendengar tentang mereka. Penjahat lainnya menggelengkan kepala dan menjawab. Sandy memandang Leo dan berkata, kamu bahkan tidak berada di lingkaran River City. Jadi kamu anak kaya macam apa? Leo berlutut di tanah dan dengan cepat menjawab, kamu benar. Nona Luther, Anda benar. Saya bukan anak dari keluarga kaya. Saya hanya orang biasa. Tolong jadilah orang yang lebih besar dan selamatkan aku. Memaafkanmu. Apakah Anda tahu bahwa saya tidak pernah diajak bicara seperti itu sepanjang hidup saya? Dan Anda bahkan ingin mengajari saya pelajaran atas nama orang tua saya? Anda bahkan mengatakan orang tua saya tidak punya waktu untuk mendidik saya dan Anda meminta saya untuk pergi. Kakek, orang tua, dan bahkan kakak saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu kepada saya. Kata Sandy marah. Ini adalah kesalahanku. Saya tidak berpikir sebelum berbicara. Saya minta maaf. Leo mulai menamparkan dirinya sendiri saat mengatakan itu. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Jika keluarga Luther mulai mengincar keluarga mereka di River City, maka hidupnya akan berakhir. Mereka bisa membuat keluarganya bangkrut kapan saja dan semua yang dia banggakan akan hilang seperti asap masuk angin. Sementara itu, Amelia berhenti menangis. Dia melihat pemandangan ini dengan heran dan kemudian, dia menatap Sandy dan David. Dia tahu krisisnya hari ini pada dasarnya telah diselesaikan. Leo menyinggung seseorang yang penting. Dan dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya lagi. Jadi bagaimana dia punya waktu untuk memperhatikannya? Namun, sayang sekali Jacob lolos dengan ini. Jacob diam-diam menyeka keringat dingin di dahinya. Itu terlalu dekat. Dia hampir mendapat masalah dengan Leo. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat. Meski Leo berlutut sambil menamparkan dirinya sendiri. Dia tidak menyurutkan amarah Sandy sama sekali. Gadis-gadis, pergi dan tangkap dia. Sandy naik untuk memukul Leo bersama teman-temannya. Mereka mulai menendang dan meninju Leo begitu tangan mereka terangkat. Leo hanya bisa menderita melalui pukulan itu. Dia bahkan tidak berani mengelak, apalagi melawan. Namun, Sandy dan teman-temannya adalah perempuan. Dan mereka masih muda. Sehingga tidak memiliki banyak tenaga. Jadi, mereka melakukannya tidak menimbulkan terlalu banyak kerusakan saat mereka menyerang Leo. Namun, Leo berteriak setragis mungkin. Dia ingin membuat gadis-gadis ini merasa kasihan padanya setelah itu. Mereka selesai dengan dia sehingga mereka akan membiarkannya pergi. Setelah memukulnya beberapa saat, tangan Sandy terasa sakit. Namun, dia masih belum puas. Jadi dia melihat sekelilingnya. Kemudian, dia berjalan ke meja di tengah ruangan dan mengambil sebotol bir sebelum berjalan kembali. Ketika dia hendak menghancurkan botol di kepala Leo, David menghentikannya. Berhenti, Sandy. Apa yang kamu lakukan? Teriak David. Botol itu berisi bir dan gelasnya tebal. Jika dia menghancurkan botol ini di kepalanya, Leo akan menjadi setengahnya mati. Jika Sandy berani melakukan ini di usia yang begitu muda, apa yang akan dia lakukan di masa depan? Dia seharusnya memukul Leo beberapa kali, ventilasi. Dan hanya itu, jika dia ingin mengambil darah, maka itu terlalu banyak. Sandy akan melakukan itu. Ketika dia mendengar David meneriakinya, Sandy tidak punya pilihan selain berhenti. Dia berbalik dan berkata kepada David, Dev, dia baru saja memarahiku. Aku ingin memukulnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 104. Kamu ingin menghancurkan botol bir di kepalanya hanya karena dia memarahimu? Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi jika Anda melakukannya? Itu, terkadang,
Anda tidak perlu menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Letakkan botolnya sekarang. Oh, Sandy meletakkan botol itu dengan enggan. Juga, jangan datang ke tempat seperti ini selama jam sekolah. Lihat dirimu. Apakah Anda bahkan terlihat seperti seorang siswa? Satu file sampai jumpa. Berpakaian seperti ini lain kali. Aku akan memberimu pelajaran atas nama kakakmu. David merasa tidak nyaman melihat pakaian Sandy. Dia adalah seorang siswa. Namun dia selalu berpakaian seperti ini. Dulu, pemandangan yang begitu menyakitkan. Jika saudara perempuannya seperti ini, dia akan memberinya pelajaran sejak dini. Dia bertanya-tanya bagaimana Charles bisa pergi begitu saja. Dia menjadi. Setelah David mengatakan itu, semua orang di tempat kejadian memandangnya dengan kaget dan takjub. Leo masih berlutut di tanah setelah mengatakan ingin mengajari Sandy atas nama orang tuanya. Dan tadi, David berkata dia akan memberi Sandy pelajaran atas nama kakaknya. Bahkan teman-teman Sandy memandang David dengan jijik. Mengapa begitu banyak orang ingin memberi Sandy pelajaran hari ini? Mereka menunggu Sandy meledakkan gasket. Namun, Sandy hanya menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada sedih. Oh, aku mengerti, Dev. Pada saat ini, semua ekspresi mereka berubah dari ejekan menjadi keterkejutan. Kapan Sandy, iblis dalam wujud manusia dari keluarga Luther, menjadi gadis yang begitu baik? Sandy bahkan tidak pernah menuruti siapapun di keluarganya. Meskipun Sandy terdengar agak sedih sekarang, dia merasa bahagia di dalam. Sejak David muncul di sampingnya dan menggunakan jarinya untuk menghentikan pedang Zakari yang hendak menusuknya, hatinya. Tempat David di hatinya telah meningkat pesat. David bahkan melampaui posisi kakaknya Charles dalam dirinya. Hati sekarang. Tanggal 26 Mei tahun 23 pukul 22.16 baca saya seorang kuadrilionair bab 104 https://n.novelso.com/i kuadrilionair R35309.html 2/3 Sosok yang tiba-tiba muncul saat kamu merasa putus asa biasanya akan menjadi sosok yang akan kamu ingat, yang termudah. Selain itu, sebagai anggota SCC, dia secara alami mengetahui bobot dari 8 petarung hebat di fraksi T. Dan diakui bahwa bahkan kakaknya Charles bukanlah lawan mereka. Karena David bisa mengalahkan Zakari, maka dia benar-benar kuat. Dia, Sandy Luther, memuja orang-orang berkuasa. Ini adalah orang yang kuat yang menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Jadi, dia merasa senang ketika David mengatakan itu padanya karena itu berarti David peduli padanya. Kemudian, Sandy bertanya, Dev, bolehkah saya datang saat liburan? Ya, boleh. Tapi kamu harus menghilangkan afro, anting raksasa, dan juga riasan tebal di wajahmu. Anda, seorang siswa, jadi Anda harus terlihat seperti itu. Baik-baik saja maka, benar, Dev. Kapan kamu bebas? Kakekku bilang dia ingin bertemu denganmu dan terima kasih. David memikirkannya dan berkata, mungkin tidak minggu ini. Tetapi saya akan menelepon kakakmu ketika saya punya waktu. Dia masih harus menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Luther. Tapi dia hanya bisa menunggu sampai minggu depan. Baiklah, Dev, kita akan pergi sekarang. Sandy mengumpulkan teman-temannya dan bersiap untuk berangkat. Namun, sebelum dia pergi, dia berkata kepada Leo, Leo Tate kan? Aku ingat kamu sekarang. Saya harap Anda masih bisa menjadi anak-anak dari keluarga kaya besok. Setelah Leo mendengar itu, dia jatuh ke tanah karena ketakutan. Oh tidak, semuanya sudah hilang sekarang. Begitu dia berhasil membuat marah keluarga Luther. Bagaimana kelanjutan keluarganya? Tinggal di kota sungai, dia tidak berani membayangkan kehidupan seperti apa yang akan menunggunya begitu keluarganya bangkrut. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 105. Sandy pergi bersama teman-temannya. Sekarang, hanya orang-orang yang makan malam bersama tadi yang tersisa di ruangan itu. Leo duduk lemas di tanah dengan mata tak bernyawa. Jacob diam-diam merasa beruntung. Sementara itu, Amelia menatap David dengan binar di matanya. Tak hanya Amelia. Gadis-gadis lain di ruangan itu juga memiliki pandangan yang sama. Mereka tidak berharap David menjadi orang yang hebat. Dia sangat tertutup tentang ini. David merasa canggung saat orang-orang itu menatapnya dengan tatapan lapar. Amelia, aku harus pergi sekarang.
Anda harus terus bersenang-senang, kata David. Ketika Amelia mendengar bahwa David akan pergi, dia tidak mengizinkannya. Dia berjalan untuk memeluk lengan David dan berkata, David, kamu tidak diizinkan pergi. Hari ini adalah hari ulang tahunku dan kamu belum memberiku hadiah. Amelia memegang lengan David dan dia merasa canggung. Dia bisa merasakan kelembutan Amelia dan dia ingin menjauh cengkeramannya. Namun, Amelia memeluknya dengan sangat erat dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Amelia, bisakah aku memberimu hadiah di lain hari? Aku benar-benar tidak tahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahunmu. Tidak, kamu harus memberikannya hari ini, kata Amelia sambil memegang lengan David erat-erat. Dia bahkan dengan sengaja menyentuhkan lengan David ke dadanya yang besar saat dia memegangnya, menyebabkan wajah David memerah, berubah merah. Meski telah berpacaran dengan Sarah selama beberapa tahun, ia masih perjaka. Jadi bagaimana dia bisa bertahan, menggoda seorang gadis seperti Amelia? Beberapa gadis pemberani menghampiri David dan mulai menariknya. Mereka semua ingin masuk ke dalam suatu hubungan dengan David. Pada akhirnya, David tidak punya pilihan selain setuju untuk tidak pergi untuk sementara waktu. Karena Leo masih di kamar, mereka pindah ke kamar lain dan terus bersenang-senang. Jacob dan yang lainnya tidak berani pergi. Jacob sedikit takut ketika dia melihat ke arah David dan dia hanya menginginkannya pergi secepat mungkin kalau dia berakhir seperti Leo. Pesta mereka baru berakhir saat sekitar tengah malam. Ketika Amelia akan membayar, dia diberitahu bahwa semua pengeluaran David di Fuller Golden Sands akan dibebaskan. Semua orang berseru kagum lagi. David terlalu misterius. Bagaimana mereka tidak pernah menyadari bahwa dia adalah orang yang hebat? David, di mana kamu tinggal? Tanya Amelia saat mereka berjalan menuju pintu masuk ke Fuller Golden Sands. Saya tinggal di pinggiran kota, jawab David. David, bukankah kamu yang mengemudi di sini? Bisakah Anda mengantar kami? Kata salah satu gadis itu. Ya, mengantar kami kembali ke kampus. Ini sangat larut dan sangat berbahaya bagi kami untuk memanggil mobil pulang. Gadis lain menimpali. Mobilku tidak muat untuk orang sebanyak itu, jawab David. Ada lebih dari 10 gadis yang tersisa dan, memang, mereka semua tidak bisa masuk ke dalam mobil David. Hanya satu dari mereka yang bisa masuk. Kita bisa memeras. Atau kamu bisa melakukan 2 perjalanan. Jika tidak, bagaimana kita akan pulang selarut ini? Ya, saat mereka berjalan menuju Bugatti Veyron milik David, David menepuk mobilnya dan berkata, ini mobilku. Jika saya harus mengemudi semua, saya harus melakukan 10 perjalanan. Ketika gadis-gadis itu melihat Bugatti Veyron yang mencolok, mereka bingung. Itu sangat cantik, memang. Wanita tidak bisa menolak mobil super mewah seperti ini. Wow, David, apakah ini mobilmu? Ini sangat cantik, ini mobil yang luar biasa. Mobil Leo dan Jacob sangat murah. Mobil apa ini? Pergi mencarinya. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya. Novel SSK, dan novel lainnya.